Shalom Bapak Ibu, dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru tiap pagi. Itulah yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi, kiranya Roh Kudus beri kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berhikmatlah, jangan hanya cerdas. Nah Bapak Ibu, kecerdasan adalah kemampuan olah intelektual seseorang terhadap sesuatu objek atau angka. Kecerdasan sangat berhubungan dengan susunan saraf otak dan fungsi kognitif atau pengetahuan. Kecerdasan dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, ya, fasih bicara. Yang kedua, kecerdasan logis, ya, matematik, terampil mengolah angka dan logika. Serta yang ketiga, kecerdasan ruang atau visual, atau mampu untuk menganalisa dan menginterpretasi sesuatu dengan tepat secara kuantitatif. Nah, sedangkan hikmat atau kebijaksanaan jauh lebih sulit untuk dideskripsikan, dikonseptualisasikan daripada kecerdasan. Seseorang tidak dapat menguji hikmat atau kebijaksanaan dengan memberikan tes IQ atau sejenisnya. Hikmat mencakup juga memperoleh pengetahuan melalui pengalaman atau studi empirik. Nah, cara yang paling jitu untuk menentukan apakah mereka berhikmat atau bijaksana adalah dengan mengamati sikap dan perilaku hidup mereka. Nah, kedua hal ini yakni kecerdasan dan hikmat ada dalam perikop bacaan Ayub 28 ayat 1 sampai 28. Nah, mulai dari ayat 1 sampai 19 di sana diceritakan bagaimana orang pada zaman itu sudah begitu cerdas dan canggih pemikirannya karena sudah bisa mengetahui di mana ada tambang emas. Dikatakan orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan. Dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Inilah sesungguhnya gambaran dari kecerdasan manusia pada zaman itu. Bayangkan. Begitu canggih teknologi dan begitu canggih pengetahuan mereka sampai mereka bisa mencari sesuatu di dalam dan di bawah tanah. Tetapi di ayat 12 sampai 21 berkata begini, di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi bijaksana itu? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak dapat di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, bijaksana di manakah tempatnya? Ia terlindung daripada mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Jadi Bapak Ibu, ya kecerdasan bisa dapat di mana-mana. Tapi hikmat, bijaksanaan, dari manakah dapatnya? Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur ada ayat yang menjadi dasar renungan kita tadi. Ayat 28 berkata, tetapi kepada manusia Allah berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi atau bijaksana. Dengan kata lain, hikmat dan kebijaksanaan itu ditemukan tatkala seseorang hidupnya takut akan Tuhan. Artinya, dia taat, menghormati, dan tunduk kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, hidup menjadi orang benar yang berkenan di hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tahun, setiap universitas, kampus, sekolah, dimanapun di berbagai pelosok penjuru dunia, mewisuda, meluluskan S1, S2, S3, bahkan juga orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Tetapi fakta dan kenyataan, dunia dan manusia di dalamnya bukan semakin bertambah baik moralnya, tapi justru semakin bertambah hidupnya, akhlaknya, moralnya, etika dan spiritualnya semakin menurun, semakin tercemar, semakin rusak. Mengapa Bapak Ibu? Karena dunia sedang menipu dan menyandera kita bahwa kecerdasan, kepintaran, dan nilai akademislah yang tinggi dan yang terbaik, bahkan yang terutama, yang harus dikejar. Padahal, tanpa Tuhan dan iman kepadanya, semuanya sia-sia dan binasa. Dengar dan perhatikan baik. Sesungguhnya,
takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Hidupilah itu. Mari kita arahkan semua anak-anak kita, setiap kita pun, tanpa terkecuali, sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, takut Tuhan, dan hidup jauhi kejahatan. Sehingga hikmat Tuhan menaungimu, maka engkau bukan hanya cerdas, tapi engkau akan dipimpinnya kepada seluruh kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Yang bersyukur kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu di hidup kami, sehingga kami tidak hanya orang yang dipandang pintar cerdas, tapi sesungguhnya kami tidak takut akan Tuhan, dan itu justru akan menjadi batu sandungan, bahkan mempermalukan Tuhan. Karena itu jauhlah itu dari kami, dan bawa kami untuk semakin hidup takut akan Engkau, sehingga segala apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.